Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi cerita tentang cari jodoh. Ya. Nanti jodohnya kapan itu urusan. Sekarang ini untuk mencari perempuan yang bodinya mengkilat itu lebih mudah daripada yang hatinya mengkilat. Sebaliknya juga sama, mencari laki-laki yang mobilnya mengkilat lebih mudah daripada yang hatinya mengkilat. Karena hati itu di dalam susah dilihat. Jadi tidak banyak yang bisa melihat tentang mengkilatnya hati seseorang. Kalau yang penampakan lahiriah itu orang banyak bisa melihat. Meskipun tidak dipungkiri bahwa penampakan lahiriah itu menentukan, tapi bersandar pada penampakan lahiriah saja itu berisiko yang biasanya negatif. Kalau hanya bersandar pada penampakan lahiriah, maka kita harus belajar mencari tahu agar bisa melihat kualitas hati seseorang. Karena kehidupan dalam pernikahan itu waktunya lebih panjang daripada kehidupan bersama orang tua. Normalnya seperti itu. Orang hidup bersama orang tuanya itu kalau standar umum kebanyakan itu sampai umur 25 tahun masih jadi tanggungan orang tua standar. 25 tahun menikah, sementara standar hidup orang Indonesia pada umumnya 65 tahun. Berarti dari 25 sampai 65 tahun dia ada dalam kehidupan tadi keluarganya sendiri. 40 tahun dia berada dalam lingkungan keluarganya sendiri. Maka ilmu untuk itu jauh lebih penting, harus dipikirkan betul supaya tidak sakit, istilahnya seperti itu. 40 tahun di surga atau 40 tahun di neraka dunia. Kalau tidak pas dan dipertahankan itu kan neraka. Tidak cocok dipaksa ke cocok itu tidak nyaman. Dan itu kalau 40 tahun itu mesake. Maka mempelajari, mencari cara agar pilihannya cocok, agar setidaknya 40 tahun berusaha bersama-sama membentuk surga di dunia. Proses mencarinya itu seperti apa? Itu sebelum saya berikan proses mencarinya, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan pengetahuan. Yang pertama tentang tirakat, yang kedua tentang doa, yang ketiga tentang lamanya waktu mengerjakan tadi. Tirakat itu istilah keprihatinan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa pada umumnya dalam mencapai sesuatu. Jadi kalau dia punya tujuan, ingin punya hajat, maka dia melakukan tirakat. Tirakat itu bentuknya macam-macam, dari puasa, pantang, atau bahkan yang sampai yang aneh-aneh. Saya yang umum saja, yang puasa dan yang pantang. Puasa itu macamnya juga banyak. Puasa ada yang mutih, puasa mutih, terus puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa merawat, ngalok, ngidam. Itu contoh jenis puasa tirakat Jawa. Kalau pantang, ya pantang makan nasi dan ketan, pantang makan daging. Itu contoh pantang. Pantang yang lain ada pantang berjalan di bawah bambu, di bawah jemuran,
Jadi kalau ada jemuran dia tidak boleh lewat. Pantang. Oh, itu contoh pantang. Pantang melihat wajahnya di cermin, berarti dia tidak pernah bercermin. Kalau sisiran ya sisiran, tapi tidak lihat cermin, misalnya gitu. Kalau didandani tapi tidak lihat cermin. Jadi kalau ada make up itu lihat kon nonton di cermin dan gitu. Itu pantang melihat wajah di cermin. Contoh tentang tirakat yang dilakukan oleh orang Jawa. Itu yang umum saja yang saya tunjukkan. Terus kemudian doa permohonan. Ini menunjukkan seberapa lemahnya kita. Kalau kita merasa lemah, kita minta bantuan, minta tolong. Ada yang minta tolong ke manusia, ada yang minta tolong kepada jin, setan. Tentu saja yang paling baik kita meminta tolong pada yang maha kuasa, yang maha bijaksana, bukan yang punya kuasa. Punya kuasa itu banyak. Manusia itu punya kuasa, punya anak buah dia punya kuasa, punya duit punya kuasa, punya jabatan dia punya kuasa. Itu bisa diminta tolong, bisa. Cuma ya barangkali nanti ada timbal balik dan lain-lain. Kalau pada jin beberapa itu ya punya kuasa. Tapi kalau kalian belajar lebih baik, kuasa kalian dibanding jin itu harusnya malah lebih kuasa kalian dibanding jin. Karena manusia diberi kekuasaan yang lebih dari yang maha kuasa. Maka meminta tolong permohonan itu kepada yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, maha penyayang. Sudah pasti akan dikasihi, disayangi. Jadi kita minta ke sana. Sudah pasti kasih sayang. Kalau orang yang lainnya itu meragukan, belum pasti. Yang terakhir tadi, waktu lamanya mengerjakan tadi, kalau yang umum itu dari 3 hari, 7 hari, kemudian 30 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun. Itu contoh-contoh. Lamanya waktu mengerjakan. Itu ilmu pengetahuan tentang tirakat di Jawa. Kebanyakan orang Jawa yang belajar itu ya tahu ini. Ya, yang akan saya sampaikan itu ada hubungannya dengan itu. Tirakat di Jawa itu yang mempelajari tentang kebatinan, tentang hajat itu tahu itu. Nah, yang saya sampaikan itu ada hubungannya dengan tirakat Jawa. Tentang tirakat Jawa apa yang cocok untuk mencari jodoh tadi. Kalian sudah pernah dengar tentang sebutan atau istilah Nduk yang nyapu sing resik. Yang rak resik engko bojone ndak brewoken. Nah, itu petuah orang Jawa dulu kepada cucu-cucunya itu memang seperti itu, tidak berupa kata-kata langsung, tidak arti langsung tersurat seperti itu enggak, tapi yang tersirat. Karena kalau sekarang diberitahukan kepada anak-anak zaman sekarang itu brewoken, wah siki kaya sapa sing brewoken gitu. Wah. Bayangke sing brewoken tapi ganteng ngono kae. Itu anak-anak zaman sekarang. Padahal maksudnya kan bukan itu. Yang resik-resik tenanan, nanti resik tenan ben bojone ora brewoken. Brewoken di sini bukan lahiriahnya tapi hatinya. Dan kalau hatinya yang brewoken itu artinya kotor, ada pemahaman tentang brewo itu ada cabang, ada kotoran, istilahnya seperti itu.
Maka kalau hatinya yang brewon, yaitu ya resiko. Kalau laki-laki misalnya ya tadi waktu masih pacaran sayang, tapi begitu nikah begitu terus menguasai nablok gitu. Nah, itu mulai tidak pas, memukul atau tidak jujur ya, dan lain-lain. Itu contoh hal-hal yang mengotori. Kalau itu tadi tidak hanya berlaku pada perempuan duk, nek bojone lanang brewon. Itu kalimatnya itu sebenarnya kalimat yang berfungsi ganda universal. Jadi kalau bojomu nek brewon itu bukan perempuan brewon, bukan. Itu ya sama pemahamannya yang tadi kotor tadi. Maka diusahakan cari yang bersih, yang taatnya kepada yang Maha Kuasa itu jauh lebih baik. Ada kisah juga, tapi nanti kisahnya kita membahas ke itu. Lakunya itu bersih-bersih. Jadi lakunya membersihkan. Jadi kita melakukan tirakat yang sederhana, yaitu membersihkan. Itu bisa nyapu, membersihkan kamar, nyapu halaman rumah, itu bisa mencuci piring, bersih-bersih, itu bisa mencuci bajunya. Yang resik-resik, yang nyapu, yang resik-resik, itu sing tenanan. Jadi bukan asal. Terus di sana ada doa yang menyertai. Jadi pada saat akan membersihkan tadi resik-resik, baik nyapu, nyuci atau nyuci piring atau nyuci baju tadi, itu ada doa yang kamu sertakan untuk calon jodoh. Kamu mengerjakannya bukan sekedar membersihkan lantai, membersihkan piring, tidak. Kalau kamu menghadapkan hati dengan benar, ini yang utama di sini, menghadapkan hati yang benar, ya Allah, saya mau mencuci piring, sesungguhnya saya ingin calon jodoh saya nanti bersih hatinya. Semoga ini juga membersihkan hati calon jodoh saya. Jadi ada doa yang menyertai di sana. Doanya apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahkan Arab, bahasa Inggris pun boleh. Kan masuk pasti orang dengan bahasa Inggris. Bahasa Vietnam misalnya ya boleh juga. Jadi doa permohonan itu dilakukan dengan bahasa yang kamu pahami. Permohonan sesungguh hati kamu ucapkan. Nah, kalau kamu niatnya sudah positif tadi, saya yakin usahamu membersihkan lantai atau mencuci piring tadi akan lebih serius, karena kamu merasa sedang membersihkan kotoran calon itu. Nah, kalau kamu membersihkannya misalkan sejak SMA, entah kelas 1, entah kelas 2, kelas 3, kemudian jodoh ketemu, kemudian pas kuliah serius sudah lulus menikah, misalnya seperti itu, standar umum aja. Setelah lulus menikah, berarti proses membersihkannya tadi bertahun-tahun. Orang komplain banget gitu. Usaha membersihkan tadi itu terus menerus dilakukan tiap hari. Atau kalau anak mami mungkin ya tidak pernah, anaknya orang kaya tidak pernah nyapu, tidak pernah nyuci piring, tidak pernah nyuci baju. Dan nyuci apa sih? Makan sampai bersih, terus cuci piring sendiri.
cuci piringmu setelah makan. Dibersihkan. Nah, kalau anak tidak mampu ya harus membersihkan keluarganya, ya harus membersihkan, ya itu latihannya jelas. Nah, kalau anaknya orang kaya ya tetap bisa latihan, itu niat menghormati, meskipun pembantu tapi tetap dihormati, dihargai, itu lebih istimewa lagi. Waktunya itu tertentu. Syukur-syukur kalau waktunya itu istiqomah, dilaksanakan tiap hari jam ini. Misalnya tiap jam 5 pagi. Atau misalnya kalau yang cuci baju seminggu 2 kali, atau mungkin bahkan ada yang seminggu sekali ya, ditumpuk seminggu, kok dicuci 1 minggu, dicuci bajunya sendiri, terus nanti 1 minggu kemudian ya bisanya ditetapkan untuk melakukan itu dengan keseriusan hati. Nah, cuma terus diingat, kalau calon jodohmu nanti mengkilat hatinya, mestinya kamu juga harus ikut mengkilat hatinya. Jadi juga ikut membersihkan diri. Akan menjadi hal yang sangat disayangkan kalau yang satu mengkilat, yang satu burem. Nah, kan tidak cocok. Yang mengkilat ketemunya dengan yang mengkilat. Nah, kalau kamu menggosok terus calon jodohmu mengkilat dan kamu tidak mengkilat, dia akan dapat yang mengkilat, kan sayang ya toh. Jadi harus saling menyesuaikan agar layak ada di sebelahnya. Itu petua Jawa memang seperti itu, sanepo, ora langsung apa adanya. Contoh lain tentang mangan rak mangan asal kumpul. Itu artinya bukan makan makanan, bukan makan mangan ramangan asal kumpul. Itu maksudnya mangan itu seneng, orang mangan itu susah. Seneng susah kita tetap bersatu. Itu sebenarnya artinya gitu. Tapi ya itu tadi, karena diterima oleh anak sekarang, zaman sekarang tidak dipahamkan tentang arti dibalik itu, jadi ambilnya mangan asal kumpul. Ya salah, enak kumpul asal mangan. Kan mangannya yang penting, kumpulnya rak penting. Padahal kita bersatunya itu penting, maksudnya di situ. Mangan itu senang, orang mangan itu susah, kumpul itu bersatu. Jadi susah senang, kita tetap bersatu, kita tanggung bersama-sama. Maksudnya seperti itu. Nek seneng yo dibagi-bagi, nek susah yo disonggo bareng-bareng, dirampuke bareng-bareng, kita tetap bersatu. Itu maksud mangan ramangan asal kumpul. Ya, kita bahas tentang yang Jawa tadi ya 2 saja, karena memang saya tahunya cuma 2. Kalau tahu yang lain ya tak beritahukan, gitu ya saya. Hanya 2 yang kita sampaikan, semoga tadi bermanfaat. Terus balik tekan omah dan nyuci yang tenangan, supaya calon jodohnya menjadi makin benar. Kalau merasa sudah melihat calon jodohnya sekarang, nek terus saya juga rada ragu nek tenan apa ora wis ke calon jodoh. Jangan diresi, supaya nanti pas ya menikah ya, itu sudah sama-sama bersih gitu ya.
nanti masih lama tau ya, masih lama. Saya kira hari ini sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.